Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Farul Hikmah, kelas Informatika B dengan NIM 251011046. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses dalam sistem operasi. Apa itu proses? Definisi inti, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output untuk menjalankan dengan efisien dan aman. Juga tanggung jawab sistem operasi. Sistem operasi bertindak sebagai pengatur utama yang mencegah konflik sumber daya antar multiple proses dan memaksimalkan performa keseluruhan sistem komputer. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu proses control block atau PCB. Proses control block adalah struktur data yang menyimpan semua informasi penting tentang suatu proses. PCB berfungsi sebagai identitas digital proses dan memungkinkan sistem operasi melacak serta mengelolanya secara efektif. Yang pertama itu ada proses ID, yang dimana itu mengidentifikasi unik untuk setiap proses. Yang kedua, program counter, alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang ketiga, CPU register, yang dimana nilai register saat proses disimpan atau dimuat. Yang keempat itu memory info, yang dimana alokasi memori dan base atau limit register. Yang kelima, input atau output, status, daftar perangkat input atau output yang digunakan. Dan yang keenam itu akuntansi, waktu CPU dan prioritas proses. Selanjutnya, peran PCB dalam konteks switching. Apa itu konteks switching? Konteks switching itu adalah proses penyimpanan status proses yang sedang berjalan dan pemuatan status proses berikut. PCB memainkan peran krusial di sini. Yang pertama, simpan status, yang kedua switch context, dan ketiga mode status, yang keempat lanjut eksekusi. Selanjutnya, operasi dalam siklus hidup proses. Sistem operasi mengelola proses melalui serangkaian operasi yang memastikan eksekusi aman dan efisien, mulai dari pembuatan hingga penghentian. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada create, block, quick up, suspend, dan terminate. Kedua yaitu penjadwalan proses, yang dimana penjadwalan proses ini dibagi menjadi 3 tingkat. Penjadwalan menentukan urutan eksekusi proses oleh CPU dengan tujuan memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan memastikan fairness. Terdapat 3 tingkat penjadwalan. Yang pertama long term, yang kedua medium term, dan ketiga short term. Yang dimana long term itu memutuskan proses mana yang dimuat dari disk memori, mengontrol derajat multiprogramming. Terus medium term mengelola swapping proses antara memori utama dan sekunder untuk optimasi penggunaan memori. Yang ketiga short term memilih proses berikutnya dari antrian ready untuk dieksekusi CPU. Nah, CPU itu memiliki algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama itu FCVS, SGF, round robin, dan priority. Algoritma short term scheduling menentukan proses mana yang mendapat CPU berikutnya. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan berbeda. Nah, yang pertama itu VCVS, yang dimana kelebihannya itu sederhana, namun dapat menyebabkan convoy effect dengan waktu tunggu lama. Yang kedua CGF, CGF ini sangat optimal untuk throughput, tapi untuk eksekusi sulit diprediksi. Terus selanjutnya round robin, yang dimana round robin ini setiap proses mendapatkan time slice adil namun overhead tinggi dari konteks switching. Yang keempat itu priority. Proses prioritas tinggi dieksekusi lebih dahulu. Resiko starvation untuk proses prioritas rendah. Selanjutnya multithreading. Apa itu multithreading?
Multithreading paralelisme dalam proses. Multithreading memungkinkan suatu proses memiliki multiple thread yang berjalan simultan berbagi sumber daya seperti memori dan file, namun memiliki eksekusi independen. Nah, threads itu memiliki berapa level. Yang pertama, user level threads dikelola oleh library pengguna seperti POSIX threads cepat tapi tidak memanfaatkan multiple CPU secara langsung. Terus kernel level threads dikelola oleh kernel sistem operasi, lebih fleksibel, mendukung parallelism sejati tapi overhead-nya lebih tinggi. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan multithreading. Multithreading sangat penting dalam aplikasi modern seperti server web dan game, namun memerlukan penanganan sinkronisasi yang hati-hati untuk mencegah rest condition dan deadlock. Nah, keuntungannya itu responsivitasnya oke, efisiensinya oke, dan parallelismnya itu oke. Nah, terus kelemahannya itu di sinkronisasi, rest condition, dan deadlock. Terus kesimpulan dari manajemen proses. Manajemen proses adalah fondasi sistem operasi modern melalui PCB, operasi proses, penjadwalan, dan multithreading. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya secara optimal, mencegah konflik, dan meningkatkan performa keseluruhan. Terus PCB itu fungsinya untuk menyimpan identitas proses. Operasi multithreading itu parallelisme efisien, penjadwalan itu alokasi CPU yang adil, operasi mengelola siklus hidup. Mungkin sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.